Adit ndak usah salah paham. Manda itu pagi-pagi sekali sudah telepon sama Adit. Pagi ini? Iya, tapi Marla menghalangi Manda untuk bicara sama Adit. Kalau ndak percaya, cek saja di handphone Adit. HP saya? Mana mungkin Marla ngangkat HP saya, Om. Makasih, Om. Astaga, Om Tejo bener. Amanda nelpon gua pagi ini. Si Marla berani-beraninya ngangkat HP gua tanpa izin gua. Loh, kok berhenti, Kak? Lah, sebentar ya, saya mau ngambil uang di ATM ya. Wow, 3M. Sorry nungguin lama ya. Malam ini ada dia pergi gimana-mana. Dia makan bersama di rumah. Gua harus bicara sama Amanda. Jangan-jangan dia ngambek karena gua nyalahin dia semalam. Malam ini Adit membiarkan Marla meladeninya. Apakah ini cuma sandiwara atau... Mudah-mudahan ini pertanda baik untuk kelangsungan hidup mereka berdua. Ya Allah, semoga semua ini bukan sekedar sandiwara buat Adit. Semoga mereka berdua kembali rukun dan bisa menjadi suami istri yang syah di hadapan. Arman itu sama Adit kan adik kakak. Tapi kenapa ya? Kok sifat kalian berdua bisa beda banget? Ya beda lah. Saya ini anak sulung sementara Adit anak bungsu. Ya jadi sifatnya berbeda. Saya pekerja keras sementara Adit sangat manja. Oh, coba ya kalau misalnya Adit sifatnya kayak Kak Arman.
Aduh, betapa bahagianya saya. Saya kira selama ini kalian berdua bahagia. Kak Arman jangan salah. Saya bahagia karena saya mencintai Adit. Tapi Adit, dia tidak mencintai saya seperti saya mencintai dia, Kak. Maksudnya apa? Saya selalu ngalah, ngebimbing, dan ngasih apa yang Adit perluin. Tapi Adit, ya Kak Arman tahu sendiri Adit kayak gimana. Dia masih kekanak-kanakan. Emosinya masih labil. Kadang-kadang kayak anak kecil banget. Sebenarnya saya salah nggak sih, Kak? Kalau saya itu mendambakan pria yang lebih dewasa dan lebih bijaksana. Ya paling nggak kan bisa ngebimbing saya. Manda, saya akan membantu kamu. Saya akan mencoba membimbing Adit menjadikan pria dewasa. Emang mungkin? Emang bisa ya kita merubah sifat seseorang? Ya, kenapa enggak? Adit memang adik saya, tapi pada prinsipnya saya ini sebagai pengganti papa di keluarga. Tunggu deh, maksud Kak Arman sekarang menggantikan posisi almarhum ayah Kak Arman? Ya. Lo gak kemana-mana? Enggak. Ada apa? Tumben. Gue tadi dari rumah Juwita. Cuman dia gak ada di rumah. Gue kira... Lo kira gue jalan sama Juwita, makanya lo kesini. Mau ngecek, gitu kan? Fik, omongan gue tuh bisa dipegang. Kalau gue udah janji, pasti gue bakal tepatin. Jadi udah deh, lo gak usah curiga lagi sama gue. Kira-kira lo tau gak Juwita ada di mana? Kalau dia menggantikan ayahnya, artinya si Arman itu gajinya paling besar dibandingkan Adrian dan Adit. Tadi Kak Arman juga bilang kalau misalnya dia itu adalah yang pertama kali terjun ke perusahaan sebelum Adrian ikut terjun ke perusahaan itu. Jadi Arman sendiri dong yang mengendalikan perusahaan itu selama bertahun-tahun, ya? Iya, berarti wajar kan kalau misalnya Kak Arman itu punya tabungan puluhan miliar. Kamu tahu dari mana Arman punya simpanan puluhan miliar? Manda ngelihat pakai mata kepala Manda sendiri, Mah. Hah? Kamu lihat uang puluhan miliar? Ya bukan dong, Mah. Enggak, itu Manda tadi ngelihat apa tuh namanya kayak laporan rekening simpenannya Kak Arman. Di situ tulisannya Kak Arman punya tabungan sebesar puluhan miliar. Kalau Om percaya, Manda, Arman itu kan sudah lama memimpin perusahaan. Tentu saja gaji dan tabungannya paling banyak. Apalagi dia masih single dan tidak suka hura-hura untuk menghabiskan uang. Kak Arman itu bener-bener laki-laki idaman. Dia bukan cuma ganteng, tapi dia juga... Manda, kamu bilang apa? Adit, kamu... Kamu bilang Kak Arman laki-laki idaman. Saya... Adit, jangan salah paham. Kita cuma bicara-bicara saja. Silakan masuk, Adit. Ayo. Mari kita masuk. Jawab pertanyaan saya, Manda. Pertanyaan apa, Dit? Kamu suka kan sama Kak Arman? Adit, kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Kamu tuh nggak mikir apa? Kamu udah gila. Mana mungkin saya suka sama kakak kamu sendiri. Gak mungkin, Dit. Buktinya kamu bilang tadi. Kalau Kak Arman tuh laki-laki idaman. Iya kan? Betul kan saya? Itu artinya kamu... Ternyata pikiran kamu tuh bener-bener sepicik itu ya, Dit ya. Saya bener-bener gak nyangka.
Di, kita ngapain ke masjid? Juwita itu emang tiap hari sholat tarawihnya di masjid ini, Fik. Itu dia tuh, Fik. Lo samperin aja, Gi. Gue tunggu di mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wit, Bu. Wita, Ibu duluan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wit, udah selesai tarawehannya? Udah. Kamu kok tumben kesini, ada apa? Saya cuma pengen ketemu kamu aja. Itu Odi kan? Iya. Kok dia nggak turun sih? Kamu udah makan belum? Temenin saya makan yuk. Please. Mau ya, sebentar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian mau kemana? Palingan bowling. Tapi anterin gue pulang dulu ya. Loh, kenapa? Emangnya kamu nggak ikut? Saya kira kamu ikut juga. Enggak. Gue banyak kerjaan di rumah. Gue. Yuk. Kayak bicara Odi sama saya juga berubah. Dia nggak pernah pakai bahasa lu gue sama saya. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa Odi malah nyuruh saya pergi berdua sama Viko sekarang? Padahal dulu dia cemburu sama Viko. Mencarikan jodoh buat Kak Arman. Makanya Adit jangan salah paham dulu. Iya, Dit. Amanda itu bukannya naksir sama kakak kamu. Tapi karena dia mau mencarikan jodoh untuk Arman. Manda kasihan sama kakak kamu itu karena Manda pikir kalau kakak kamu itu punya kekasih, kan ada yang menghibur. Kayak kamu aja, Dit. Kalau kamu lagi stres, kan ada Amanda yang menghibur kamu. Dit, kamu sudah menyinggung perasaan Amanda. Kamu kan tahu, Amanda sangat sayang dan setia sama kamu. Kok kamu bisa-bisanya sih nuduh seperti itu? Sudah, tunggu apa lagi? Sana minta maaf sama Manda. Amanda. Kamu ngapain sih kesini? Pergi. Saya benar-benar gak nyangka kamu punya pikiran serendah itu. Kamu nuduh saya naksir sama Kak Arman. ini cuma soal salah paham doang, Manda. Maafin saya. Enggak, Dit. Saya benar-benar gak ngerti dan saya gak nyangka banget. Kenapa sih kamu bisa curiga sama saya? Kenapa, Dit? Soalnya saya merasa kamu tuh deket banget sama Kak Arman. Adit, harusnya tuh kamu seneng kalau misalnya saya bisa akrab sama Kak Arman. Kalau kita nikah nanti, berarti Kak Arman itu kan kakak ipar saya dan itu berarti akan jadi keluarga saya, Dit. Tapi waktu saya ditangkap di kantor polisi, kenapa kamu telepon Kak Arman dulu? Itu kan artinya kalau... Kamu masih nyalain saya soal kejadian itu? Bukan begitu, sayang. Bukan begitu. Maksud saya... Adit, saya tuh udah minta maaf sama kamu dan saya udah ngejelasin semuanya. Tapi kamu kayak masih dendam sama saya. Kenapa sih kamu masih ngebahas itu terus sama saya? Please, Manda. Pergi! Mana saya janji. Mulai sekarang, saya nggak akan curiga lagi sama kamu. Kamu jahat. Mana kamu tahu nggak? Saya datang kemari itu karena saya itu kangen banget sama kamu. Kamu kangen kan sama saya?
mengerti. Kamu pasti kangen sekali sama Amanda. Tapi kamu mesti bertahan. Betul, Dit. Amanda juga kangen kok sama kamu. Cuma dia bisa menahan perasaan karena dia memikirkan masa depan kamu. Jadi sebaiknya kamu ndak usah terlalu sering keluar rumah. Apalagi menemui Amanda. Nanti keluarga kamu curiga. Dan kamu juga harus mengikuti semua saran kakak kamu. Jangan sampai rencana ini gagal karena kamu nggak bisa menahan diri kamu. Iya, Dit. Ini semua harus kamu lakuin demi masa depan kamu dan masa depan kita berdua. Iya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memerankan peran ini. Bagus. Nah, sekarang lebih baik kamu pulang aja ya. Sebelum keluarga kamu curiga. Pulang? Kamu jangan salah paham dong. Kita nggak maksud ngusir kamu kok. Saya ngerti. Ya udah kalau begitu saya permisi dulu. Ya. Hampir saja ketahuan semua rencana kita, Lin. Untung aja saya bisa mengalihkan pembicaraan. Kalau enggak, gagal total di rencana ini semua. Marla, kamu mesti makan. Nanti aja, Kak. Tunggu Adit. Marla, buat apa nunggu Adit? Kita tidak tahu kapan dia mau pulang. Kemarin saja dia sudah janji sama kamu. Dia bisa lupa sama janjinya. Malah dia ditangkap polisi. Iya, kalau Adit seandainya pulangnya malam, terus gimana? Kan kasihan bayi kamu. Bayi ini juga bisa nunggu kok, Kak. Dia mau makan sama ayahnya. Dit, tumben jam segini pulang. Udah, jangan dimasukin ke hati. Mungkin Mama masih kesel dengan kejadian kemarin. Saya tahu. Saya juga menyesali atas kejadian itu, Marla. Tapi saya nggak tahu bagaimana cara meminta maaf ke Mama. Udah nggak usah dipikirin dulu. Mendingan sekarang kita makan yuk. Dia sudah pulang? Udah, lagi nemenin Marla makan. Terus terang Mama pesimis dengan rencananya Arman. Mama nggak boleh pesimis dong, Ma. Tapi mana buktinya? Baru beberapa hari ngakunya insaf kembali ke rumah. Bukannya menunjukkan kelakuan yang baik, malah terlibat pertengkaran, ditahan polisi lagi. Masalahnya adalah di Amanda. Yang pertama harus kita lakukan adalah jauhi Adit dari Amanda. Rasanya justru itu hal yang paling sulit memisahkan Adit dari Amanda saat ini. Saya tahu. Dan saya sudah pikirkan jalan keluarnya. Sekarang saya minta sama Mama harus sabar. Jangan pesimis dulu ya. Iya, Ma. Kamu kan sedang hamil. Apa kamu yakin kamu bisa puasa? Puasa itu kan menahan lapar dan haus. Insya Allah. Tapi sampai sekarang saya kuat kok, Dit. Emangnya dokter ngizinin? Kenapa? Enggak. Saya nggak nyangka kalau kamu perhatian sama kesehatan saya dan kehamilan saya. Saya cuma nggak mau kamu sakit aja. Kamu mau ayam, Dit? Seandainya ini bukan hanya sekedar sandiwara, pasti Marla bahagia sekali. Insya Allah mereka ditakdirkan untuk bersama ya, Ma. Mama suka sedih melihat pengorbanan Marla. Mama ingin melihat Marla bahagia.
Yang ini Ya, kok cuma segini? bengkel sepi hari ini, Yang. Jadi aku cuma bisa dapat segitu. Nggak apa ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Makasih ya. Teddy sayang, aku ngantuk banget nih. Kamu pulang aja ya. Aku kan baru datang, Yang. Tapi, aduh, badanku nggak enak banget nih. Besok aja kamu kemari lagi, ya? Hati-hati ya. Dah. Akhirnya tuh orang udah pergi juga. Gue bisa pergi nih. Weh, mau kemana malam-malam begini, Yun? Abah belum tidur? Jawab pertanyaan Abah. Mau kemana kamu? Saya mau. Jawab yang jujur ya, Yun. Kamu mau kemana? Yuyun mau. Kamu mau ke rumah dukun itu kan? Tega banget sih kamu, Yun. Bisa-bisanya kamu manfaatkan si Teddy. Kamu ambil uangnya untuk menggait cowok lain. Masya Allah, Yuyun. Apa Abah ini salah mendidik kamu? Aduh, Bah, udah deh. Nggak usah lagi didramatisir. Dan nggak usah dibahas lagi soal ini. Ya, Bah ya? Kalau Abah lihat, Teddy itu suka sama kamu. Teddy itu nggak bener-bener suka sama Yuyun. Dan dia tuh baik karena guna-guna Yuyun, Bah. Apa? Iya. Guna-guna Yuyun itu nyasar ke Teddy. Padahal kan itu buat si Romi. Jadi kamu masih menggunakan dukun itu, Yun? Dah, Bah. Yun! Yun! Yun, kamu mau kemana, Yun? Ya Allah. Ma, aku pergi ya. Mau kemana kamu? Ada undangan di klub. Kamu nggak boleh pergi. Hah? Loh kok? Sayang, kamu harus merubah penampilan dan kebiasaan kamu keluar malam. Ma, ada apa sih? Tumben Mama ngelarang Manda. Biasanya Mama juga nggak pernah ngelarang Manda apa-apa. Sayang, sekarang keadaannya udah beda. Dulu waktu kamu baru mau mendekati Adit, kamu pakai baju seksi dan ketat dan suka keluar malam. Sekarang kamu harus ingat, siapa sasaran baru kamu. Sayang, Arman itu berbeda loh dengan Adit. Arman gak suka gadis yang suka pakai baju seksi dan suka keluar malam. Dan kamu harus menyesuaikan diri dengan gadis idamannya Arman. Jadi maksud Mama, Manda harus merubah penampilan Manda cuman supaya untuk cocok ngedampingin ke Arman? Ya, besok kamu harus ganti semua koleksi baju kamu. Dan kamu hentikan kebiasaan kamu keluar malam, oke? Mana duitnya? Ada, Mbak. Ini, Mbak. Tidak lagi. Cuma itu aja, Mbak. Mana fotonya? Ini, Mbak, fotonya. Pentas. Ya, cakep. Mbak, Mbak kenapa, Mbak? Sialan. Kiriman Mbak mentah. Ini pasti ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi, Mbah? Setan dan iblis menawarkan kepada kita yang enak-enak agar kita terbuai dan masuk perangkapnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita cobaan agar kita semakin kuat dan iman kita semakin tebal dalam menghadapi godaan iblis. Amin, amin ya rabbal alamin.
Marilah kita semua menutup acara malam ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Mbah, menyerah. Mbak, tidak sanggup. Kenapa menyerah, Mbah? Capek, Mbak. Sakit. Ya, terus gimana dong, Mbah? Kowe harus memastikan kalau lelaki ini sudah berhenti beribadah. Kalau itu sih Mas Romi memang tidak pernah beribadah, Mbah. Yang jelas semua guna saja tidak mempan. Kowe harus cari tahu. Iya, Mbah. Kak, Mama masih marah sama saya. Tapi Marla bilang, dia bakal bantuin saya untuk bicara sama Mama. Karman marah sama saya. Saya nggak tahu bagaimana menghadapi kamu lagi. Yang kemarin itu kan cuma kecelakaan. Saya juga nggak sengaja kok. Kalau kamu nggak mau kena bahaya, jangan mendekati bahaya dong. Gampang kan? Sudahlah, Dit. Terserah apa yang kamu lakukan deh. Saya sudah kepisan akal. Yang rugi kamu sendiri. Saya nggak mau bantu kamu lagi. Tapi Kak, kakak kok ngomong begitu, Kak? Kamu tahu kenapa kita lakukan semua ini? Saya ingin kita berdua ini bersatu untuk menghentikan usaha Adrian. Saya ingin membantu kamu supaya kamu tidak kehilangan hak kamu. Kamu kan tahu, nama saya masih tertera dalam penerimaan warisan. Sedangkan nama kamu sudah dihapus. Kamu nggak dapat apa-apa. Satu hal yang saya inginkan dari kamu, bahagiakan Mama, penuhi keinginan Mama, dan membalikan hak-hak kamu. Tapi apa sekarang? Apa yang kamu lakukan sekarang? Maaf, Kak. Saya sudah berusaha. Dan saya janji, saya akan berusaha lebih keras lagi. Saya nggak akan ngecewain kakak. Sekarang saya sudah mulai kehilangan kepercayaan sama kamu. Maksud Kak Arman? Kamu tidak menuruti saran-saran saya. Saran Kak Arman yang mana? Menyerahkan uang hasil penjualan rumah itu pada Mama. Kan ada hikmahnya. Om pulang dulu ya. Terima kasih ya Om. Udah repot-repot bikin selamatan pengajian atas kedatangan saya kembali ke rumah setelah saya dari rumah sakit. Om berharap mudah-mudahan ini merupakan lembaran baru bagi kehidupan kalian berdua. Surya, sekarang kan kamu sudah sembuh. Anggap saja acara kita malam hari ini merupakan acara syukuran dan juga merupakan doa bagi kalian berdua. Mudah-mudahan ke depan Allah tambah memberkahi kehidupan kalian berdua. Amin. Makasih ya Om. Om pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Sin, saya tidur duluan ya. Tidur? Enak aja. Rumah masih berantakan kayak gini, kamu mau enak-enakan tidur? Enggak, Sur. Kamu harus beresin dulu semuanya.
Loh, kok saya sih? Ya iyalah, acara ini khusus dibuatin untuk kamu. Tapi Sin, saya kan baru sembuh, Sin. Nggak boleh capek. Baru aja cekot dari rumah sakit, masa suruh kerja begini? Sur, kerja kayak gini nggak akan ngeganggu kesehatan kamu. Ya udah cepetan. Ayo. Awas loh. Aduh. Kenapa Odi berubah sikap begini? Apa salah saya? Dulu dia menyatakan perasaan cintanya dan cemburu pada Viko. Sekarang dia seperti menjauhi saya, bahkan mendukung Viko untuk mendekati saya. Apa yang sebenarnya terjadi antara Odi dan Viko? Wita, Ibu, kamu nggak tidur dari semalaman? Buku apa itu, Wit? Ini buku harian saya, Bu. Ayo bantuin ibu nyiapin sahur ya. Sur. Sur. Bangun Sur, sahur. Sur. Bangun Sur, sahur. Saya masih ngantuk, Sin. Masih capek. Semalam kan kerja rodi. Ngerapiin rumah sampai malam. Masuk juga. Sur, nanti kesiangan. Ayo Sur, bangun. Kamu duluan deh. Dasar males. Aduh. Kok jadi sempit tempat tidurnya sih? Masih luas. Waduh, kok lanjut di sini sih? Sur, Sur. Aduh. Ngapain sih Sur? Pakai jum-jum guling segala. Kau mimpi apaan Sur? Sahur cepetan, udah terlambat tau. Ya, saya nyusul. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa ya? Kok saya mimpiin si Yuyun? Anak itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Janjinya palsu semua. Dia datang kemari hanya menimbulkan masalah dan mempermalukan keluarga. Adit belum dewasa, Ma. Belum bisa dikasih kepercayaan. Adit tuh mestinya diarahin supaya nanti dia bisa menjadi... Oh, rupanya Kak Ian dan Kak Ana sering ngobrolin saya di belakang. Nggak heran, kalau Mama pasti sudah terpengaruh dengan kalian. Jaga mulut kamu. Saya ini juga manusia yang punya perasaan. Wajar dong kalau saya tersinggung karena saya digosipin dari belakang seperti ini. Dit, ini bukan gosip, tapi kenyataan. Dan kenyataannya, kamu sudah membuat malu keluarga. Kamu tuh ditahan hanya gara-gara masalah sepele. Mestinya kan kamu bisa mengontrol diri kamu. Harusnya kalian ngaca dulu. Pantas nggak Kak Ian dan Kak Ana memberikan nasihat kepada orang? Adit. Ma, saya nggak sudi belajar dari orang-orang macam seperti Kak Ian dan Kak Ana. Mama nggak tahu sih siapa sebenarnya mereka. Mereka tuh ingin Mama ngusir saya. Adit, kamu masih punya pikiran seperti itu pada kakak-kakak kamu? Kamu lupa sama permintaan maaf kamu dan penyesalan kamu? Adit? Adit mau ngapain lagi, Ma? Paling juga ngadu sama Arman.
Ya. Mudah-mudahan aja Kak Arman bisa manfaatkan keadaan ini untuk menjalankan siasatnya. Saya nggak tahan lagi kalau begini caranya. Saya pengen pergi aja. Kemana? Ya kemana aja, kek. Pokoknya jauh-jauh dari Kak Ian, Kak Ana, sama Mama. Masa mereka habis-habisan ngeroyok saya sih? Bagus. Bagus. Iya, bagus. Jadi saya nggak perlu khawatir lagi memikirkan kamu lagi. Saya akan berjuang sendiri. Toh saya juga nggak punya masalah dengan Mama. Dan kamu akan kehilangan itu semuanya. Gawat. Kak Arman udah betul-betul nggak peduli lagi sama gua. Saya sudah berusaha membuat tekanan besar pada Adit. Terus harus gimana? Kita lihat saja nanti apakah dia sadar atau menyerah. Kalau dia menyerah terus kembali sama Amanda gimana? Kita serahkan saja pada Allah. Tapi saya yakin kalau keluarga Amanda itu sangat mendukung saya. Karena Adit itu di mata mereka tidak ada artinya. Mereka hanya melihat uang dan warisan. Mi, Umi. Iya, Den. Kunci mobil saya mana? Kok nggak ada? Mungkin mobilnya dipakai Ibu. Dipakai sama Mama. Kemana? Lagian Mama kan punya mobil sendiri. Setahu Umi, mobilnya Ibu kan lagi diservis. Jadi Ibu pakai mobilnya Aden. Soalnya darurat, Den. Darurat banget. Kepentingan darurat apa? Lah, kan ke dokter. Non Mara sakit. Kan ada hikmahnya. Sejak sahur, Marla muntah-muntah melulu. Badannya juga menggigil. Apa dia demam? Demam sih tidak. Kalau kondisinya begini terus, lama-lama bisa serius. Saya akan bikinkan resep dan ditambah dengan vitamin. Marla, kamu harus banyak minum. Dan obatnya tidak boleh diminum apabila perut kamu kosong. Ingat ya, obatnya diminum 3 kali sehari, sesudah makan ya. Tapi saya kan puasa, Dok. Untuk sementara, kamu tidak perlu puasa dulu. Kalau tidak, kamu akan kena dehidrasi. Dan hal itu sangat berbahaya bagi kesehatan kamu, serta kandungan kamu. Tuh, kamu harus turuti apa kata dokter. Saya lagi shopping. Sama siapa? Sendiri? Kamu di mana? Udah di kantor ya? Saya masih di rumah. Loh, kok kamu masih di rumah sih? Bukannya kamu harus nunjukin kalau kamu emang itu serius sama kerjaan kamu? Saya lagi nungguin mobil. Mobilnya lagi dipakai sama Mama. Dan mobil sudah datang. Hayu. Oh, mana? Nanti saya telepon lagi ya. Saya mau berangkat ke kantor dulu. Mobilnya udah datang. Iya, Dit, kamu inget ya. Kamu harus ngikutin semua nasihatnya Kak Arman. Jangan sampai rencana kalian gagal cuma gara-gara kamu, ya? Oke, ya. Bye. Marla, kalau kamu nggak makan, kamu nggak bisa minum obat. Enggak, Kak. Saya nggak mau puasa saya batal. Iya, tapi kan kata dokter. Dokter kan nggak tahu apa isi hati saya. Dan dokter juga nggak tahu masalah yang sekarang saya hadapi lebih berat daripada kondisi penyakit saya. Maksud kamu? Kakak tahu apa maksud saya. Dan kakak juga tahu kan apa keinginan saya. Tapi kan bukan berarti kamu harus sakit, Marla. Saya yakin Allah pasti akan menilai kesungguhan saya. Makanya, sekarang saya akan tunjukkan kesungguhan saya dengan ibadah dan puasa. Saya akan lakukan apa aja. Saya juga akan korbankan apa aja, semoga keinginan saya tercapai. Asal Adit bisa kembali di tengah-tengah keluarganya. Dan kita semua hidup damai dan bahagia. Insya Allah ya.
Wah, wah, wah. Mama jadi bangling, sayang. Hampir gak kenalin kamu lagi. Gimana, Mah? Manda sekarang udah cocok belum untuk kedampingin Kak Arman? Kamu tuh memang pantas jadi nyonya besar. Arman pasti makin terpesona dengan penampilan baru kamu ini. Itu harus dibuktiin, Mah. Dibuktikan? Halo. Selamat siang, Kak Arman. Selamat siang, Manda. Kak Arman kenalin suara saya. Manda, cuma kamu satu-satunya teman wanita saya. Ya, sampai ketemu nanti ya, Kak. Bye. Ma, Kak Arman kenalin suara Manda. Cepat kamu pergi, sayang. Ya, semoga sukses. Ya? Dah, sayang. Hei, Hafiz, gerak sini lo. Ada apaan nih? Lo itu udah ngaduin Ika kan? Ngaku deh. Saya apa? Kalian semua salah. Mestinya lo berdua tuh nyalain gue, bukannya Juwita. Apa? Gue yang buat Ika diskors dan bukannya Juwita. Kamu yang... Iya, Wit. Saya lakuin itu karena saya nggak mau kamu diskors, Wit. Tapi kamu tahu dari mana? Padahal kan waktu itu kamu istirahat di rumah. Oh, dicerita semuanya waktu dia datang besuk saya ke rumah. Dan setelah saya mendengar itu, saya langsung emosi, Wit. Saya langsung bertekad kalau saya harus nolongin kamu. Jadi saya bikin kesaksian sama kepala sekolah. Supaya tuduhannya Ika sama kamu... Wit! Mau kemana, Wit? Saya kan belum selesai ngomong. Wit! Hai, Kak Arman. Kamu? Kenapa? Ada yang salah dengan penampilan saya? Kamu berubah. Kamu... Ya, saya harus menyesuaikan diri dong, Kak, dengan umur saya. Saya bukan ABG lagi. Ya, makanya penampilan saya juga harus berubah. Supaya Adit ngerti bagaimana memperlakukan saya sebagai seorang wanita, Kak. Maksudnya? Kak Arman kan tahu, kalau Adit itu masih kekanak-kanakan. Dia nggak ngerti bagaimana cara memperlakukan wanita secara dewasa. Sekarang saya mengerti mengapa Adit membutuhkan kamu dan takut kehilangan kamu sedetik pun. Setiap manusia pasti membutuhkan seseorang untuk menghibur mereka di saat mereka lagi susah, Kak. Sayangnya saya tidak punya teman seperti itu. Kok bisa gitu sih? Untuk orang seperti Kak Arman, kan gampang untuk mencari pasangan, ya kan? Saya ada pengalaman buruk dengan wanita dan trauma. Kak, nggak semua wanita itu sama. Saya juga punya pengalaman buruk dengan Adit. Tapi itu nggak membuat saya takut kok sama semua lelaki. Maksud kamu pengalaman buruk dengan Adit bagaimana? Kan ada hikmahnya. Odi, kamu nyuruh Viko untuk nolong saya kan? Jawab, Di. Jawab yang jujur. Iya. Udah saya duga, Viko nggak mungkin punya inisiatif untuk nolong saya. Dan inisiatif itu datang dari kamu. Sekarang saya harus ngebalas bantuan Viko itu, Wit. Maksud kamu ngebalas gimana? Saya harus nepatin janji saya buat ngejauhin kamu. Kamu buat perjanjian kayak gitu sama Viko? Sekarang kamu udah tahu semuanya. Jadi kamu harus maafin saya kalau saya terpaksa ngejauhin kamu, Wit. Ya Allah,
Odi ngorbanin perasaannya demi saya. Bagus, bagus. Terus apa reaksi Arman? Ya, Kak Arman dari tadi nggak berhenti natap Manda. Kayaknya ada sesuatu yang Kak Arman ingin katakan deh sama Manda. Ya pasti aja dia nggak akan berani ngungkapin perasaannya sama kamu, sayang. Karena dia tahu kamu itu milik adiknya. Iya sih, Ma. Tapi Manda yakin kok kalau Kak Arman itu sebenarnya simpati dan kasihan sama Manda. Artinya kalau terjadi apa-apa antara kamu dan Adit, Arman akan membela kamu. Ya pastilah Om. Semua juga tahu kalau misalnya Adit itu kan kekanak-kanakan dan selalu bikin masalah. Jadi kalau misalnya entar Manda suatu saat bertengkar sama Adit, Kak Arman pasti ngebela Manda. Ya, posisi kita jadi aman. Kalau Arman ada di pihak kita. Terus terang saja, Manda. Om pesimis sama Adit. Dan Om yakin Adit akan gagal dalam memperjuangkan haknya. Jadi kalau Adit nggak dapat apa-apa, artinya kita juga nggak dapat apa-apa dong dari Adit. Tapi kita masih punya Arman.